Makna pendidikan. Makna pendidikan yaitu pembelajaran, pengetahuan, keterampilan, dan kebiasaan sekelompok orang dari generasi ke generasi melalui pengajaran, penelitian, dan pelatihan. Makna manajemen. Manajemen berasal dari bahasa Prancis yaitu manajemen yang berarti mengelola atau mengelola sesuatu. Sedangkan menurut bahasa Inggris yaitu gerer yang berarti mengelola atau mengendalikan sesuatu. Sedangkan menurut para ahli pendidikan seperti Ki Hajar Dewantara mengatakan bahwa pendidikan itu tuntutan dalam tumbuhnya anak-anak. Adapun maksudnya itu pendidikan yaitu menuntun anak-anak agar menjadi manusia dan anggota masyarakat agar mendapatkan keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya. Yang kedua, menurut Edgar Dalle mengatakan bahwa pendidikan yaitu usaha sadar yang dilakukan oleh keluarga, masyarakat, dan pemerintah yang dilakukan melalui bimbingan, pengajaran, dan pelatihan yang dilakukan di sekolah maupun di luar sekolah untuk mempersiapkan peserta didik agar dapat mempermainkan peranan di lingkungan hidup secara tetap untuk masa yang akan datang. Manajemen berasal dari bahasa Inggris yaitu manage, yang artinya mengukur, mengatur, melaksanakan, dan mengelola. Adapun beberapa para ahli mendefinisikan tentang pengertian manajemen. Yang pertama, David mendefinisikan bahwa manajemen adalah sebagai fungsi dari setiap kepemimpinan yang efektif yang ada dimanapun. Yang kedua, Mallet mendefinisikan bahwa manajemen sebagai proses memimpin untuk memperlancarkan pekerjaan dari orang-orang yang terorganisir secara formal dalam kelompok untuk mendapatkan tujuan yang diinginkan. Yang ketiga, Ricky mendefinisikan bahwa manajemen sebagai proses perencanaan, pengorganisasian, dan pengontrolan sumber daya untuk mencapai sasaran yang efektif dan efisien. Yang keempat, prinsip-prinsip manajemen peserta didik. Prinsip-prinsip manajemen peserta didik merupakan pedoman atau aturan yang dilakukan oleh para pendidik atau sekolah dalam proses pembelajaran atau pendidikan. Yang kedua, pengelolaan waktu. Mengatur waktu secara efisien dalam proses pembelajaran dan memberikan waktu atau kesempatan kepada peserta didik untuk belajar secara mandiri. Yang ketiga yaitu komunikasi aktif. Memastikan terjalinnya komunikasi yang baik antara pendidik dengan peserta didik serta melibatkan pihak-pihak yang terkait dalam satuan pendidikan tersebut. Yang keempat, penggunaan sumber daya. Pengelolaan sumber daya dalam proses media pembelajaran seperti adanya ruang kelas, labor, serta materi yang disampaikan dalam proses pembelajaran itu yang sangat membantu untuk media pembelajaran. Poin kelima yaitu produk manajemen peserta didik. Secara umum, manajemen peserta didik itu memiliki 3 tugas penting. Yang pertama itu penerimaan peserta didik, yang kedua kegiatan bimbingan belajar, yang ketiga bimbingan dan pembinaan kedisiplinan peserta didik. Secara rinci, bahwa lingkup manajemen peserta didik itu memiliki 9 penting. Yang pertama perencanaan peserta didik, yang kedua itu penerimaan peserta didik, yang ketiga orientasi, yang keempat mengatur absensi peserta didik, yang kelima pengelompokan peserta didik, yang keenam yaitu mengatur evaluasi kegiatan belajar peserta didik, yang ketujuh mengatur tingkat atau kelas peserta didik, yang kedelapan yaitu mengatur peserta didik atau murid yang dropout atau mutasi, yang kesembilan yaitu kode etik, pengadilan, hukuman, dan kedisiplinan bagi peserta didik.
Yang keenam itu pelatihan bimbingan akademik peserta didik. 7. Pencatatan dan pelaporan yang dilakukan, yaitu kelulusan dan alumni proses kelulusan. Sebagaimana yang telah diketahui tadi, bahwa manajemen peserta didik ini adalah mengatur peserta didik dari awal sampai kelulusan, baik secara langsung maupun tidak langsung. Melalui contoh pada tenaga pendidikan sementara asrama yang melindungi, pertama itu poin A, pengelolaan perencanaan siswa. Pengelolaan perencanaan siswa ini memiliki beberapa poin penting. Pertama, analisis siswa. Kedua, yaitu pendaftaran ke lembaga pendidikan. Yang ketiga yaitu penyaringan peserta didik. Yang keempat, akreditasi. Yang kelima, penempatan siswa. Yang keenam, poin B yaitu pembinaan dan pengembangan peserta didik. Pembinaan dan pengembangan peserta didik memiliki 6 poin penting. Yang pertama, pelayanan bimbingan asli. Yang kedua, pelayanan perpustakaan. Yang ketiga, pelayanan kantin. Yang keempat, pelayanan kesehatan. Yang kelima, transportasi. Yang keenam, pelayanan ekstrakurikuler. Yang keenam yaitu teknik manajemen peserta didik, ada 2. Yang pertama yaitu pendekatan kuantitatif. Metode ini lebih menekankan pada bagian manajemen dan sistem pendidikan. Metode ini mengatakan bahwa siswa hanya dapat maju dan mencapai tujuannya jika siswa dapat memenuhi aturan, tugas, dan harapan yang ditetapkan oleh institusi pendidikan mereka. Metode pengelolaan siswa aktif ini mewajibkan siswa agar hadir di sekolah dan menyelesaikan tugas yang diberikan agar siswa dapat mengerjakannya. Yang kedua yaitu pendekatan kualitatif. Berbeda dengan pendekatan kuantitatif yang berfokus pada kebahagiaan dan kesejahteraan siswa. Pendekatan ini mengasumsi bahwa jika siswa senang dan puas dengan diri mereka sendiri, mereka akan memiliki kemampuan untuk belajar dengan baik dan akan senang untuk berkembang di institusi pendidikan mereka. Metode ini juga menekankan bahwa pentingnya menciptakan lingkungan aman dan nyaman untuk siswa yang optimal. Dengan kata lain, di satu sisi, siswa diharuskan untuk memenuhi persyaratan demokrasi dan tata kelola sekolah, dan di sisi lain, sekolah menyediakan lapangan untuk mereka berorganisasi. Yang terakhir yaitu fungsi manajemen. Yang pertama, fungsi yang berkaitan dengan pengembangan kepribadian peserta didik untuk memberi peserta didik kesempatan untuk memaksimalkan potensi pribadinya. Yang kedua, yaitu perkembangan yang berhubungan dengan makhluk sosial. Di sini, siswa diberi kesempatan untuk bersosialisasi dengan orang tua, teman sebaya, dan keluarga. Yang terakhir, yaitu fungsi masyarakat sosial. Di sini, siswa diharuskan untuk menyalurkan minat dan bakat. Yang ketujuh, yaitu tujuan dan fungsi manajemen peserta didik, yaitu yang pertama, tujuan utamanya yaitu meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan psikologi pendidikan. Yang kedua, yaitu mengalokasikan dan mengembangkan kemampuan umum dan kecerdasan peserta didik. Dengan menerapkan pasal 1 dan 2 di atas, diharapkan siswa akan dapat